Saudara, material longsor yang menimbun jalan di Desa Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta telah dibersihkan Sabtu pagi. Sebelumnya longsor memutus akses jalan, akibatnya ratusan kepala keluarga terisolasi selama 5 hari. Kini warga yang sebelumnya mesti menaiki lereng sekitar longsor untuk keluar masuk desa sudah dapat beraktivitas normal. Sejumlah kendaraan juga sudah mulai melintasi ruas jalan yang sebelumnya tertutup material longsor sepanjang 50 meter. Sementara garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi longsor. Soalnya kan akses utama rata-rata kalau ke pasar yang terus kan lewat sini pastinya. Jadi dengan terbukanya jalan pasti sangat memudahkan. Soalnya kalau nggak lewat sini muternya pasti jauh. Informasi lebih lengkap dan terkini dari Kulon Progo, saudara, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Michael Aryawan di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Michael, selamat siang. Mencegah terjadinya longsor susulan, apa upaya yang dilakukan di sana? Ya, selamat siang untuk saudara. Pembersihan material longsor yang Jatimulyo selama 5 hari telah selesai dilakukan pada sore kemarin, dan hari ini seluruh kendaraan sudah bisa melintas. Tadi kami mengapati dari pagi hingga siang ini truk, sepeda motor, mobil semua bisa melintas. Namun memang ada satu yang perlu diwaspadai mengingat potensi longsor susulan masih mungkin terjadi, disertai hujan deras di lokasi juga kerap terjadi. Memang material tanah yang berada di perbukitan ini masih sangat mengancam bahaya para pengendara yang melintas. Mereka perlu waspada ketika melewati jalan ini, khususnya di saat hujan. Nah, mengantisipasi hal itu, garis pembatas sudah dipasang di sepanjang perbukitan yang menjadi lokasi longsor. Itu sebagai penanda kepada mereka yang melintas bahwa daerah tersebut adalah rawan bahaya, rawan longsor, sehingga ketika terpaksa melintas di daerah sini harus disegerakan, segera melintas dan tidak diperkenankan berlama-lama di lokasi ini. Milo. Mengingat cuaca masih dikabarkan akan cuaca buruk masih akan terjadi, hujan deras masih terjadi, itu artinya potensi longsor masih akan ada. Selain di tempat Anda melaporkan, adakah wilayah-wilayah lain di sana yang punya potensi sama? Ya, perbukitan Menore di Kulon Progo memang daerah yang potensi longsornya cukup tinggi di daerah istimewa Yogyakarta, karena di daerah ini, di kawasan ini, tanahnya sangat labil sehingga ketika diguyur hujan deras selama 1 jam saja, maka retakan longsor pun akan terjadi. Pada hari Senin lalu longsor terjadi di kawasan ini. Di hari yang sama ada sejumlah titik longsor juga tidak jauh dari tempat saya melaporkan, Nilu. Artinya memang daerah sini potensi longsornya sangat besar, sehingga memang perlu diwaspadai oleh masyarakat sekitar dan juga para pengendara yang datang, karena tempat ini adalah kawasan wisata. Jadi orang luar yang masuk kawasan ini juga perlu berhati-hati, Nilu. Baik, ini juga harus jadi antisipasi untuk kita semua, juga pemerintah. Michael, lantas bagaimana dengan listrik yang padam akibat longsor? Apakah kemudian sudah diperbaiki atau sudah selesai diperbaiki? Ya, listrik memang sempat padam selama kurang lebih 5 hari ketika longsor terjadi pada Senin lalu. Namun kerja dari petugas PLN sudah berhasil menyelesaikan tiang-tiang listrik yang roboh, kemudian diganti dengan tiang darurat, sehingga listrik sudah masuk ke kawasan ini, ke sekitar 300-an lebih kepala keluarga yang sebelumnya hidup dalam kegelapan, sekarang sudah merasakan kembali listrik nyala. Milo. Warga sepenuhnya tinggal di rumah saat longsor terjadi atau proses perbaikan dilakukan, ataukah ada yang memilih mengungsi, Michael? Ya, karena memang sebenarnya longsor ini tidak mengganggu atau tidak terjadi langsung di pemukiman warga, namun memang sangat mengganggu kegiatan bepergian warga, sehingga ratusan kepala keluarga yang dalam tanda kutip terisolasi di tempat ini, mereka tidak mengungsi, dan namun untuk bepergian mereka terpaksa harus melintasi longsor dengan berjalan kaki, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan lain, atau kendaraan mereka titipkan di luar kampung mereka, sehingga
untuk bepergian mereka terpaksa berjalan kaki dulu melewati longsor dan kemudian menggunakan kendaraan ke tempat lain atau menitipkan kendaraannya di tempat lain dan menggunakannya ke Kota Wates biasanya. Akses jalan sudah dibuka di sana, sudah bisa dilewati oleh warga, tapi potensi longsor masih terjadi. Ini harus menjadi perhatian bagi warga dan juga pemerintah setempat. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan langsung dari Kulon Progo, Yogyakarta.